Di masa pandemik, hampir semua bisnis merasakan dampak buruk ekonomi. Bahkan banyak teman-teman kita yang bisnisnya terpaksa harus gulung tikar. Sebagian lagi terpaksa harus merumahkan karyawannya, dan sekarang kita telah memasuki era new normal, di mana semua lini bisnis mulai bangkit menuju keadaan yang lebih baik. Tapi masih banyak bisnis yang kebingungan bagaimana caranya untuk bangkit. Bagaimana teknik marketing yang harus dilakukan ketika memasuki era new normal ini. Ini bisa jadi jawaban untuk teman-teman sekalian. Dari hasil studi, 63% profesional marketer mengatakan bahwa SEO adalah teknik marketing yang tepat untuk era new normal. Tapi apakah Anda tahu apakah SEO itu? Atau yang udah tahu apa itu SEO? Apakah teman-teman yakin SEO betul-betul teknik marketing yang tepat untuk era new normal? Penasaran? Yuk kita simak video lengkapnya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kananda Kurniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas strategi marketing terbaik di era new normal. Nah, oke. Jadi, teknik marketing yang terbaik untuk era new normal ini adalah SEO. Bukan kata saya ya, tapi ini saya temukan dalam sebuah artikel dalam Search Engine Journal. Artikel ini belum lama dirilis, sekitar masih bulan ini ya, bulan Juli tanggal 2 tahun 2020. Nah, ini menarik sekali, karena apa? Karena artikel ini dengan jelas menyatakan SEO sebagai teknik marketing terbaik untuk bisnis Anda. Nah, pertama kali baca artikel ini saya juga penasaran, kok berani-beraninya langsung mengklaim satu teknik marketing dijadikan teknik yang terbaik. Akhirnya saya penasaran, saya cari tahu ini yang nulis siapa sih berani-berani mengklaim gitu ya. Ternyata yang nulis ini Stephen Bajayo ya, Bajayo. Wajah ya. Yuk kita lihat siapa sih sebenarnya orang ini. Nah, ini fotonya Stephen Bajayo. Itu ternyata chief dan co-founder dari Konduktor. Nah, kalau teman-teman cari juga, ternyata si Stephen ini juga pernah punya riwayat bekerja di Yahoo kalau nggak salah ya. Nah, setelah dari Yahoo, dia membuat startup sendiri yaitu Konduktor. Nah, seperti itulah kira-kira biodata singkat lah ya. Itu informasi singkat, bukan biodata ya. Tentang si Stephen Bajayo ini. Orang yang menulis artikel tentang The Rise of SEO. Yang menyatakan bahwa SEO sebagai teknik terbaik untuk teman-teman. Nah, ternyata dasar dari klaim si Stephen ini bukan hanya ngomong doang, tapi dia udah melakukan riset terhadap 250 marketing leader tentang strategi marketing. Dan ternyata 63 dari seluruh marketing leader tersebut menyatakan SEO sebagai strategi yang penting untuk bisnis mereka. Dan SEO sebagai pilihan yang akan mereka jalankan. Nah, menarik bukan? Iya, menarik. Tentu aja menarik gitu ya. Tapi apakah benar atau gimana? Kok bisa-bisanya dia menyatakan SEO sebagai pilihan terbaik? Nah, pada artikel tersebut, Stephen menjelaskan ada 3 alasan kenapa SEO dapat dijadikan strategi terbaik untuk era new normal ini. Oh iya, yang pertama mungkin ada yang belum tahu apa sih SEO itu. Nah, SEO itu adalah proses alami untuk membuat suatu halaman website mendapat peringkat terbaik urutan pertama dalam halaman hasil pencarian kata kunci tertentu. Jadi misalnya kalau teman-teman ketik di Google, terus muncul bisnis atau website teman-teman pada urutan pertama, nah itulah gunanya SEO. Nah itulah teknik marketing SEO. Nah, kalau masih belum jelas, nih ini contohnya. Ini bukan contoh SEO ya. Pada bagian hasil pencarian yang ada tulisan AD-nya atau ad, itu artinya iklan.
Nah, ini bukan dari SEO. Yang SEO itu adalah di bawahnya lagi. Nah, ini yang Shopee, kemudian Lazada, ini merupakan hasil SEO. Bayangin aja, kalau teman-teman, website teman-teman, misalnya para pengguna internet lagi nyari beli sepatu murah. Kemudian website teman-teman yang muncul paling atas. Nah, itu bayangin efek marketingnya. Dalam sebulan itu bisa jadi puluhan ribu orang atau bahkan ratusan ribu orang di Indonesia yang mencari kata kunci tersebut. Dan itu sangat baik buat bisnis kita kalau kita menggunakan SEO. Nah, ini hebatnya SEO ya. Jadi SEO itu bisa membuat bisnis kita muncul di halaman pertama Google. Nah, kemudian kita udah tahu nih SEO itu apa. Kemudian kita bahas kenapa sih si Stephen ini bilang kalau SEO adalah teknik yang terbaik. Kenapa alasannya? Nah, ini dia. Alasan pertama itu adalah budget atau kondisi keuangan. Jadi 65% itu menyatakan akan memotong budget anggaran marketing mereka. Bayangin 65% dari yang diwawancarainya 250 orang tadi itu menyatakan akan memotong budget anggaran mereka. Tapi anehnya 68 dari responden itu mengatakan bahwa goal mereka atau target mereka itu tetap sama atau bahkan ada yang meningkat gitu. Anggarannya dipotong tapi targetnya malah meningkat, itu kok bisa? Nggak masuk akal gitu ya. Tapi itulah yang terjadi dari hasil wawancara sih, dari hasil, bukan nggak tahu sih wawancara atau apa, tapi dari hasil surveinya si Stephen. Nah, ini alasan pertama. Yang kedua, itu adalah konten. Ada apa dengan konten? Nah, ini dia. Sekarang konten itu menjadi prioritas. Nah, kenapa? Karena setiap hal itu perlu ada penjelasan dalam bentuk konten. Setiap hal, apalagi menyangkut bisnis kita. Jadi, sangat perlu kita membuat konten. Nah, dengan konten itulah kita menerapkan strategi SEO. Dan teman-teman perlu tahu suatu statistik tentang SEO. Sebagian besar perjalanan online seseorang itu bermula dari search engine. Jadi kalau ada orang online kemudian ingin cari sesuatu, dia pasti memulainya dari search engine. 75%. Walaupun udah ada YouTube, udah ada TikTok, udah ada apa lagi? Ada banyak sekali sosial media, ada Twitter, tapi 75% tetap memulai perjalanan online-nya dari search engine atau sebagian besar itu adalah Google. Nah, inilah kenapa kita harus juga menggunakan SEO agar bisnis kita bisa muncul di search engine gitu kan, di SEO di Google. Nah, kalau kita nggak menggunakan SEO, maka nggak akan muncul sama sekali. Tentu bisnis-bisnis yang menggunakan SEO yang muncul. Makanya kita lihat ada banyak hasil pencarian dengan kata kunci pembelian, itu yang muncul adalah marketplace. Kenapa? Karena mereka punya tim SEO sendiri. Tidak hanya satu orang, tapi udah tim yang jumlahnya juga banyak gitu kan. Jadi yang mikirin itu juga banyak tentang SEO. Nah, ini adalah alasan kedua. Jadi udah jelas banget ya, kenapa SEO bisa jadi pilihan teman-teman untuk era new normal ini. Nah, nih kemudian ini baru aja saya dapat ya, pas nyekrol, bukan nyekrol ya, ngebaca story WhatsApp. Nah, ini ada muncul dari King Kong Co. Teman-teman ada yang tahu King Kong Co? Nah, ini kalau ada yang nonton video saya sebelumnya beberapa hari yang lalu, saya ada bahas tentang King Kong Co ini. King Kong Co ini adalah suatu marketing agency yang berada di Australia, pusatnya di Australia. Foundernya itu adalah Sabri Subi. Nah, Sabri Subi ini membuat buku gratis buat teman-teman yang pengen belajar digital marketing. Ini bagus banget bukunya, saya udah baca dan dapat banyak insight juga. Dari iklan Sabri Subi ini juga mengatakan, ada yang bilang bahwa SEO itu udah mati gitu ya, gara-gara terlalu banyak algoritma. Tapi ternyata jika dibandingkan dengan sosial media, SEO itu adalah yang tertinggi tingkat konversinya. Bayangin kalau SEO dengan sosial media. Kalau kita bandingkan, ternyata tingkat konversinya itu SEO tetap lebih tinggi. Dan ini menjadi alasan yang nomor 3 ya.
setelah budget, kemudian konten, dan ini bisa jadi alasan yang ketiga. SEO memiliki tingkat konversi yang sangat tinggi. Nah, oke. Saya ingin berikan alasan yang nomor 4. Nah, apa alasan nomor 4 itu? Nah, ini. Ini Google Search Console dari salah satu website yang saya kelola. Ini hitungannya udah ribuan ya, udah ribuan kunjungan. Nih di masa pandemi, ini teman-teman bisa lihat paling ujung ini Januari ya, Januari, dan kemudian ini bulan Juni, terakhir di bulan Juni. Nah teman-teman bisa lihat, nggak kelihatan sama sekali pengaruhnya dari masa pandemik itu. Jadi trafiknya malah makin naik, makin naik, makin naik, sehingga bulan Juni ini malah makin tinggi lagi gitu kan. Nah, pada bulan Mei malah terjadi lonjakan traffic yang luar biasa, walaupun kemudian turun kembali. Nah, ini terbukti jelas bahwa SEO atau pencarian di Google itu jadi sumber traffic atau sumber kehidupan dari bisnis kita yang dapat kita andalkan. Karena apa? Karena dia bisa jadi tidak terpengaruh sama sekali dengan kondisi-kondisi di luar. Walaupun ini tergantung dengan jenis bisnisnya ya. Kalau jenis bisnisnya itu wisata, perhotelan, ya tentu dampaknya juga bakal besar banget di SEO. Tapi ini contoh salah satu bisnis yang tetap berdiri tegak di masa pandemi gitu ya. Yang jelas dari dana, SEO itu jauh lebih murah daripada ads. Yang kedua konten, 75% orang memulai dari mesin pencarian atau Google. Yang ketiga itu adalah tingkat konversinya lebih tinggi daripada sosial media. Dan keempat, ini adalah bukti nyata SEO itu dapat bertahan walaupun di masa pandemi. Nah, mungkin itu ya, 4 alasan yang bisa teman-teman jadikan motivasi untuk teman-teman terjun ke SEO. Jadi, kesimpulannya, nah, pertama, teman-teman harus mulai mempelajari SEO bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali SEO itu apa ya. Banyak tempat-tempat yang mengajarkan SEO, mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Kalau saran saya, teman-teman bisa mulai pelajari dari yang gratisan. Dari yang gratisan aja itu udah membantu banget. Atau kalau teman-teman pengen juga, teman-teman bisa kunjungi projasaweb.com/SEO. Di sana saya udah nulis panjang lebar tentang SEO. Teman-teman bisa pelajari gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Nah, setelah teman-teman pelajari, teman-teman coba terapkan ke bisnis teman-teman masing-masing. Karena apa? Karena sudah banyak sekali bisnis yang menerapkan SEO. Kalau bisnis teman-teman itu nggak pakai SEO, bisa jadi bisnis teman-teman akan terlibas di masa mendatang. Dan terakhir, tentu setelah mempelajari dan menerapkan, teman-teman harus evaluasi apakah SEO ini mendatangkan hasil yang jelas untuk bisnis teman-teman. Kalaupun tidak mendatangkan hasil sama sekali, teman-teman harus selidiki kenapa. Kenapa bisnis teman-teman nggak berhasil di SEO gitu kan? Sedangkan banyak sekali bisnis yang betul-betul mendapatkan hasil yang nyata di SEO. Nah, mungkin itu ya video yang saya buat bersumber dari artikel Search Engine Journal ya, Search Engine Journal yang ditulis oleh tadi Stephen, co-founder Konduktor. Nah, itu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin supaya saya bisa memperbaikinya. Jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa tulisin di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, tulisin juga di kolom komentar. Dan jika ada usulan pembahasan, teman-teman bisa usulin ke saya di kolom komentar supaya saya bisa membuat video mengenai bahasan tersebut. Dan terakhir, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak tentang digital marketing, silakan kunjungi projasaweb.com/academy. Atau kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi tentang jasa pembuatan website atau konsultasi tentang digital marketing, semuanya gratis, teman-teman cukup menghubungi saya via email di info@projasaweb.com. Insya Allah sebisa mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Dan terakhir, buat teman-teman yang tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari video ini, jangan sampai subscribe ya. Kalau teman-teman nggak dapat manfaat.
Tapi kalau teman-teman mendapat manfaat, tolong dukung saya untuk membuat video yang lebih baik dari ini dengan cara mensubscribe dan men-share video ini supaya lebih banyak lagi orang-orang yang mendapat manfaat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.